Oke, selamat datang lagi di channel saya Kuku Kurniawan. Di sini kita akan ngebahas cerita-cerita di balik apapun yang terjadi di dunia ini. Nanti kita pelan-pelan akan menemukan konten yang pas buat channel ini. Nah, di video yang ini kita akan ngebahas soal Bill Gates. Jadi kan katanya Bill Gates ini drop out dari kampusnya. Tapi sebenarnya dia nggak drop out asal drop out aja, karena dia juga punya privilege yang mungkin nggak semua orang ataupun cuma sebagian kecil yang punya privilege yang dipunya Bill Gates. Jadi tonton videonya di video berikut ini. Kita mulai dari siapa sih Bill Gates sebenarnya. Jadi dia ini adalah warga negara Amerika Serikat yang lahir tanggal 28 Oktober 1955 di Washington. Nah, jadi Bill Gates ini lahir dari pasangan William Henry Gates dan Mary Maxwell. Jadi bapaknya sendiri adalah seorang pengacara yang cukup terkenal dan juga punya banyak prestasi dan juga tentunya koneksi ke berbagai macam perusahaan-perusahaan yang ternama. Nah, sementara mamanya Mary itu bekerja sebagai Dewan Direktur dari First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan juga anggota tingkat nasional di United Way. Nah, nggak heran kalau Bill Gates ini sebenarnya tumbuh berkecukupan dengan sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus yang bagus. Oke, kita masuk ke pendidikannya dari Bill Gates. Jadi kan banyak yang gembar-gemborin kalau misalnya Bill Gates ini adalah mahasiswa yang drop out dari universitasnya untuk membangun Microsoft yang akhirnya nanti jadi besar dan kita kenal seperti sekarang. Nah, Bill Gates ini sekolahnya di Lakeside School, yaitu adalah sekolah yang khusus laki-laki yang dikenal juga cukup berprestasi. Nah, Bill Gates ini disekolahkan di sana karena dia ini katanya punya otak yang jenius dan beda dengan anak-anak pada umumnya yang lainnya. Mungkin wajar juga ya, karena bapak mamanya kan juga orang yang pintar-pintar tuh, jadi anaknya juga keikut pintar dan berprestasi. Nah, terus karena dia pintar, akhirnya dia diterima di Universitas Harvard di tahun 1975. Nah, tapi kayak yang kita sudah tahu, Bill Gates ini berhenti kuliah dan nggak lulus sarjana karena ngikutin passionnya di dunia komputer. Terus Bill Gates bersama Paul Allen dia ngebangun yang namanya Microsoft. Oke, lanjut kita masuk ke ceritanya dia ngebangun Microsoft ya. Nah, jadi sama temannya ini, Paul Allen, Bill Gates ini ngebangun Microsoft. Nah, waktu itu Microsoft juga berhasil mendominasi pasar dengan komputer pribadinya, yakni MS-DOS. Jadi ini adalah cikal bakal dari Microsoft Windows yang kita pakai sehari-hari sekarang. Nah, terus makin lama Microsoft juga makin berkembang dan sekarang jadi sistem operasi yang paling terkenal dan paling populer di dunia. Kesuksesan Microsoft pun juga ngebuat Bill Gates ini jadi punya banyak keuntungan dan jadi salah satu manusia terkaya di planet bumi selama bertahun-tahun. Nah, tapi di tahun 2000 Bill Gates keluar dari posisi CEO-nya. Tapi sebagai founder dia juga nggak ngelepas tangan gitu aja ke Microsoft-nya, dan dia masih sampai sekarang menjabat sebagai ketua dari non-eksekutif dari Microsoft. Nah, terus seberapa kaya sih Microsoft? Jadi pada kuartal pertama tahun lalu, Microsoft mencatatkan pendapatan sebesar 41,7 miliar US dollar. Kalau misalnya kita kurs di 14.500, maka Microsoft meraup keuntungan sebesar 604 triliun rupiah. Nah, dibandingkan dengan 2 tahun yang lalunya, sebelum Corona, sebenarnya pendapatan saat ini juga sudah meningkat sampai 55,5%. Jadi Corona ini justru menguntungkan buat Microsoft karena makin banyak orang-orang yang mencari kebutuhan-kebutuhan teknologinya untuk dipasang di rumah. Nah, jadi layanan yang meningkat dari Microsoft ada di layanan cloud seperti OneDrive, terus juga ada Office yang komersial kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang kita pakai secara legal kalau misalnya Microsoft mau dapat untung. Terus juga ada dari LinkedIn, sebuah sosial media untuk kalangan pekerja. Terus juga ada sistem operasi yang baru muncul sekarang, Windows 11. Terus juga ada produk game di layanan Xbox-nya. Nah, jadi dengan pendapatan yang sebesar itu, Microsoft masuk sebagai salah satu perusahaan teknologi yang paling kaya di dunia. Jadi Microsoft juga bersaing sama perusahaan-perusahaan lain seperti Apple, Amazon, Alphabetnya Google, terus juga ada Alibaba, Facebook, Tencent, sampai Samsung. Nah, sekarang kita masuk ke privilege-nya Bill Gates. Kira-kira mungkin nggak sih Bill Gates bisa kayak sekarang tanpa bantuan dari orang-orang sekitarnya? Jadi waktu kecil Bill Gates ini memang sudah punya pendidikan swasta yang berkualitas. Jadi dia nggak asal-asalan masuk sekolah,
tapi dia juga masuk sekolah elit di Amerika sana. Oke, jadi hasilnya dulu belum banyak yang ngerti komputer, tapi Bill Gates udah bisa belajar pemrograman dan juga belajar komputer. Padahal masyarakat di Amerika Serikat pada waktu itu ngetik aja mungkin masih hal yang baru dan belum pernah mereka lakukan. Nah, padahal yang kita tahu masyarakat Amerika Serikat waktu itu juga nggak tahu caranya mengetik bahkan, tapi Bill Gates sudah bisa memprogram sebuah komputer. Nah, datanya nih, waktu itu cuma 0,1 aja masyarakat di dunia ini yang pernah memegang komputer. Nah, selain itu, marketingnya Bill Gates untuk produknya Microsoft juga sebenarnya sih dibantu sedikit sama orang dalam, yaitu adalah ibunya sendiri. Jadi karena mamanya Bill Gates ini adalah salah satu orang yang berpengaruh, jadi dia memperkenalkan anaknya Bill Gates ke salah satu petinggi dari IBM. Nah, di sanalah mereka mulai menjalin kerjasama antara Microsoft dan juga IBM. Jadi waktu itu IBM adalah salah satu perusahaan teknologi yang terbesar dan tercanggih pada masanya. Nah, itulah kenapa Bill Gates bisa seperti kayak sekarang. Memang dia orang yang pintar, jenius, dan juga memiliki inovasi-inovasi yang mengubah dunia. Nggak semua orang bisa start sama seperti start yang sudah dilakukan oleh Bill Gates pada tahun tersebut. Nah, itu aja sedikit cerita soal privilege yang Bill Gates punya di masa lalu dan sekarang menjadi orang yang sukses yang kayak kita kenal seperti saat ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita sama-sama belajar. Terima kasih.